Hikmah dalam mendidik anak. Seorang lelaki yang bekerja sebagai jurnalis menikahi seorang wanita solehah, berakhlak mulia, dan taat pada agama. Istrinya melahirkan seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Dirinya mendidik mereka dengan sangat baik dan benar. Seiring berjalannya waktu, ia pun mengajarkan mereka Al-Quran dan hadis-hadis. Sedangkan sang ayah membacakan mereka beberapa syair dan kisah-kisah yang membuat mereka senang. Sang ayah juga hanya memberikan perhatian secukupnya kepada anak-anaknya dan tidak lebih dari itu. Hal ini membuat sang ibu merasa sedih karena kurangnya waktu sang ayah kepada anak-anaknya. Dan sang ibu selalu mengingatkannya dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tetapi sang ayah masih kurang memperhatikan anak-anaknya karena kesibukannya. Ketika umur si anak yang paling besar sudah berusia 10 tahun, sang ibu pun meninggal dunia. Kemudian sang ayah mengajarkan kedua putrinya kemampuan berbicara sebagai pengganti Al-Quran. Dan ketika anak-anaknya sudah besar, sang ayah pun mencarikan suami untuk kedua putrinya. Yang mana sang suami tidak memperhatikan kecuali hanya dari segi penampilannya saja. Dan walau tanpa ia senangi, ia pun mencarikan istri untuk putranya dari anak temannya sebagai wasiat dari istrinya sebelum meninggal. Di mana anak temannya sedari kecil sering menghafal Al-Quran dan berakhlak baik. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan ketika besar, imannya pun semakin bertambah dan semakin kuat. Tetapi sang ayah tetap kurang menyukainya karena wanita tersebut tidak handal dalam berbicara seperti kedua putrinya. Sampai akhirnya, sang ayah pun berumur senja dan pensiun dari pekerjaannya. Dan setelah selesai hikmahnya, ia mendapatkan sejumlah uang yang banyak sebagai penghargaannya selama ini. Sehingga ia pun memutuskan untuk berkunjung kepada kedua putrinya dan berniat, siapa yang akan menyambutnya dengan baik, maka ia akan memberikan jumlah uang yang banyak. Lalu sang ayah pun langsung bergegas keluar rumah pada pagi hari tanpa sarapan, sambil berkata dalam hatinya, "Aku ingin sekali makan di rumah kedua putriku sampai kenyang." Sang ayah pun harus menempuh perjalanan jarak jauh menuju rumah putri tertuanya, yang menyambutnya dan berkata dengan tutur kata yang lembut, sehingga membuat ayahnya bahagia. Tetapi sampai beberapa saat, sang ayah masih belum diberi jamuan makan atau buah-buahan. Sehingga sang ayah pun berpikir bahwa sang anak menyambutnya dengan merasa terbebani dan tidak merasa ikhlas, dan hanya manis dalam bertutur kata saja. Sehingga sang ayah pun tidak memberinya uang dan langsung pergi dari rumahnya. Ia lalu melanjutkan pergi ke rumah putrinya yang paling kecil, dan ketika ia melihat sang ayah, ia berkata dengan kalimat yang manis dan dengan lemah lembut. Ia juga berkata bahwa ia sedang mempersiapkan sarapan untuknya. Dan ketika sang ayah sudah merasa sangat lapar, ia pun langsung bergegas pergi ke dapur. Tetapi dirinya tidak melihat satupun sajian makanan yang dihidangkan. Lalu ia mendengar anaknya tertawa dengan suaminya di salah satu ruangan bersama kedua putranya. Sehingga sang ayah pun berpikir bahwa kedua putrinya tidak berbicara kecuali hanya omong kosong belaka. Dan hati mereka sudah sangat keras sekali. Sehingga sang ayah pun sedih dan pulang dengan membawa uangnya ke rumah. Lalu sang istri dari anak putranya menyambutnya dengan senang hati dan menyajikan makanan yang lezat dan langsung disuguhkan padanya. Sehingga sang ayah pun tersenyum dari lubuk hatinya untuk pertama kalinya pada istri dari putranya. Setelah ia yakin bahwa kedua putrinya hanya berkata omong kosong saja dan sedikit berbuat baik padanya, justru malah sebaliknya. Istri dari putranya memperhatikannya dan memberinya makanan tanpa berkata kasar. Sehingga semenjak itu, sang ayah pun mulai menyayanginya dan duduk bersamanya, mendengarkan bacaan Al-Qurannya serta hadis-hadisnya. Sang ayah pun mulai menjalankan sholat di masjid serta membaca Al-Quran sambil menyesali umur yang telah hilang darinya, yang mana dulu dia lalai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam berpegang teguh pada agamanya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا